Halo Sobat ATR BPN dimanapun Anda berada. Berikut video tutorial akuisisi, processing, dan uji akurasi drone pemetaan. Menyiapkan instrumen dan memasang GNSS receiver di atas titik BM. Titik pengamatan ini akan digunakan sebagai base dari receiver GNSS yang ada pada drone. Konfigurasi saat pengambilan data GNSS antara lain sampling rate minimal 1 detik atau 1 Hz. Akan lebih baik jika lebih rapat, misal 20 Hz. Proses selanjutnya adalah mempersiapkan wahana pesawat udara nirawak atau Puna yang membawa sensor kamera. Wahana Puna yang digunakan bisa menggunakan jenis multicopter, fixed wing, maupun VTOL seperti yang ada pada ilustrasi ini. Umumnya, pengguna fixed wing maupun VTOL memiliki durasi terbang lebih lama serta cakupan area yang lebih luas jika dibandingkan dengan drone multicopter. Namun, penggunaan multicopter lebih simpel dikarenakan ukurannya lebih kecil jika dibandingkan dengan VTOL. Selain itu, diperlukan modul GPS atau GNSS receiver yang terpasang pada wahana Puna, sehingga pengambilan data foto udara metode PPK dapat dilakukan. Jika tidak, maka perlu dilakukan proses pemasangan dan pengukuran GCP pada area pengukuran. Jika semua instrumen sudah siap, maka perekaman data pengamatan GNSS di titik base dapat dilakukan. Sebelum melakukan proses terbang, diharapkan jalur terbang pesawat telah dipersiapkan sebelumnya. Pembuatan jalur terbang pesawat menyesuaikan area of interest yang disesuaikan dengan penlock. Konfigurasi side lap dan overlap menyesuaikan dengan keperluan processing foto udara serta efisiensi jalur terbang yang digunakan. Umumnya, side lap sebesar 55 sampai dengan 60% dan overlap sebesar 70 sampai dengan 80%. Selain itu, tinggi terbang maupun kecepatan wahana disesuaikan terhadap nilai GSC yang dihasilkan, kapasitas wahana Puna, serta spesifikasi sensor kamera. Tidak lupa juga untuk menentukan titik take off, titik landing, jalur berangkat ke titik misi dimulai, dan jalur kepulangan drone ke titik landing untuk safety dari wahana Puna itu sendiri. Jika pembuatan misi penerbangan sudah sesuai dengan aspek teknis maupun keamanan dari alat, maka langkah selanjutnya menginput misi ke drone dan mempersiapkan drone untuk terbang. Kemudian, tidak lupa dilakukan pengecekan kondisi cuaca maupun kondisi lingkungan sekitar yang sekiranya dapat menghambat jalannya misi penerbangan. Langkah terakhir adalah melakukan kembali pengecekan instrumen Puna, mulai dari kapasitas baterai, kapasitas memori, kondisi sayap dan propeller, maupun komponen lainnya yang berhubungan dengan keamanan data maupun instrumen saat terbang. Misi terbang dilaksanakan setelah semua persiapan telah dilakukan. Selama wahana Puna melakukan misi terbang, pemantauan terhadap instrumen Puna harus tetap dilakukan, meliputi posisi dan kondisi wahana Puna, serta perekaman data foto yang dapat kita ketahui melalui remote control. Tidak lupa juga dilakukan pengecekan instrumen GNSS receiver di titik base serta kondisi cuaca saat dilakukan misi. Pemantauan dilakukan mulai dari drone take off hingga landing.
Setelah misi terbang selesai, dilakukan pengecekan data mulai dari pengecekan data pengamatan GNSS di titik base. Proses ini untuk memastikan bahwa data hasil rekaman GNSS telah sesuai dengan konfigurasi sebelumnya, mulai dari sampling rate, lalu waktu pengamatannya sudah mencakup waktu saat wahana fixed wing mulai take off hingga landing, serta memastikan bahwa data dapat diolah di proses studio. Tidak lupa, hal serupa dilakukan pada wahana Puna mulai dari jumlah data foto udara hingga rekaman pada modul PPK. Setelah semua data dirasa aman, maka data tersebut akan diproses di pengolahan studio. Sekian dan sampai jumpa di modul selanjutnya.